Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang diharapkan dan berkah. Amin. PSSI terus berbenah diri sehingga bisa mencapai apa yang dimimpikan kita semua. Jadi tim ini benar-benar berusaha untuk menapaki level yang lebih tinggi Di bawah komando Pak Erick Thohir, pelan tapi pasti progresnya makin nyata. Sebagai sepak bola, itu adalah salah satu simbol bangsa. Tentu saja kualitas tim nasional harus terus ditingkatkan. Enggak cuma untuk jangka pendek atau jangka menengah, tapi juga jangka panjang. Yang harus disiapkan, dan sejatinya ini sendiri sudah mencuri perhatian di gelaran Piala Asia U23 yang lalu yang mana ketika itu sebagai debutan tapi bisa menjadi masuk ke perempat final Nah, itulah yang sekarang itu tim-tim atau pemain-pemain, pelatih, begitu juga pengurus PSSI semuanya bersih keras untuk bisa menaikkan level yang lebih tinggi Jadi para pemain juga itu terlibat di dalam kompetisi ini, sehingga mau tidak mau harus mempersiapkan diri agar bisa bersaing di timnas Indonesia. Jadi tak heran ini saya benar-benar menjadi sorotan luar negeri ketika mampu sampai ke 4 besar dengan status tim debutan saat itu, yang akhirnya mendapat pujian dari banyak pihak, khususnya dari luar negeri. Seperti ketahui dari akun The Gift of Go, yang bahkan ketika itu menyebut Indonesia sebagai Asia, macan Asia maksudnya. Jadi itulah yang memang kenyataannya terrealisasi sampai ke perempat final. Nah, sekarang bagaimana rencana PSSI di era pelatih baru Jadi kita lihat dulu penambahan pemain baru yang punya kualitas ini juga sangat mengerikan hingga disebut sebagai bangkitnya macan Asia, dengan kehadiran Emil Eudero, Jin Den, Den Jim, dan Palu Pesi di dalam skuad besutan Patrick Kluivert sekaligus membuat pondasi tim Indonesia bikin lawan-lawan ketar-ketir dengan formasi 4-3-3. Posisi penjaga gawang tidak akan berubah dengan Martin Paes sebagai pilihan utama Patrick karena dinilai lebih layak karena telah berpengalaman bermain bersama timnas Indonesia ketimbang Emil Eudero. Selanjutnya untuk posisi back itu banyak pilihan tapi kemungkinan besar akan diisi oleh Kevin, terus J.J. El Ningir, Michel Ker maksudnya, itu mungkin bisa Kelvin Verdong atau juga kita punya pemain lokal yang bagus juga jadi tidak boleh diabaikan juga sebagai Ridho itu kan punya kualitas yang bagus juga dan hal ini kalau banyak pilihan itu kan bisa bergantian sesuai dengan kebutuhan strategi Patrick. Sementara ini di lini tengah kehadiran Joe akan membuat Tom dan Joe memiliki rekan baru akan bermain menjadi gelandang bertahan, sedangkan Tom Haye untuk penyerangan selanjutnya trio serang Garuda bakal diisi oleh Ratnan Oranangun, oleh Romeni,
juga Marcelino Ferdinand ya. Dan kita masih juga punya Louis Strik kan. Jadi hal ini tentu membuat kedalaman skuad itu lebih baik ya. Nah, jadi oleh Romeni yang baru saja resmi menjadi WNI akan menjadi ujung tombak serangan timnas Indonesia. Berkaca dari itu ya, mungkin akan menjadi sebutan yang cocok kalau Indonesia sudah disebut dengan macan Asia yang baru bangun. Itu mantap lah ya. Jadi tim Indonesia itu sudah lengkap ya sekarang menurut saya, dan mudah-mudahan bisa sukses menumbangkan lawan-lawannya, karena kita juga sudah bisa menumbangkan Arab Saudi di masjid yang terakhir bulan November lalu. Jadi skuad Garuda terus menjadi sorotan dari media-media internasional, tak kecuali media Jepang yang dipastikan mendukung Indonesia ya. Jadi dengan nama-nama baru bergabung dalam waktu dekat ini media Jepang ya. Salah satu contohnya jepangnews.go.ni.jp menyoroti kehadiran Emil Eudoro yang menyebut bahwa sosok Emil tersebut bisa mengubah peta kekuatan sepak bola di Asia. Menurut mereka, timnas Indonesia akan menjadi salah satu pesaing baru di benua biru. Usia resmi nanti mendapatkan Emil Eudoro yang kaya pengalaman di Liga Italia. Nah, jadi sebagai seorang penjaga gawang yang telah menunjukkan luar biasa di Italia, bisa mengubah keseimbangan di Asia ya, khususnya untuk kiper. Itu yang disampaikan oleh media Jepang, maaf ya, karena penampilan Emil sangat layak untuk jadi salah satu bintang baru di Asia jika sudah resmi memperkuat timnas Indonesia nantinya. Jadi kalau lihat dari transfermarkt, kiper berusia 28 tahun ini ternyata punya tampil dia sebanyak 176 pertandingan di Serie A dan torehkan 38 kali clean sheet ya. Emil bahkan sempat menjadi pilihan utama timnas Italia kelompok umur mulai dari U15 hingga U21. Menurut data ya yang disebutkan, Emil itu mampu melakukan 635 kali penyelamatan dalam 222 pertandingan di sepanjang karirnya di semua ajang ya. Jika dikalkulasi, Emil Eudoro punya rasio penyelamatan sebesar 69,5%. Ini nggak main-main ya. Jadi hal ini Emil Eudoro punya data-data yang bagus ya. Jadi mudah-mudahan bergabung, dan kita semua fan yang kemarin menolak mudah-mudahan bisa menerima, walaupun sementara mungkin untuk cadangan ya. Ya, saya pikir itu. Mudah-mudahan kerja kerasnya PSSI akan membuahkan hasil dan untuk kita semua merdeka.